Saudara, hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila atau dikenal juga dengan gestok akronim dari Gerakan 1 Oktober. Dalam perjalanan sejarah, gestok selalu dikaitkan dengan Gestapo atau Gerakan September 30. Dan dalam dialog pagi ini sengaja kami mengambil tema eksistensi Pancasila sebagai output dari peristiwa kelam 50 tahun silam itu. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Bapak Indra Hasan, Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air atau GEMTA. Baik, selamat pagi Pak Selamat Indra pagi Hasan. Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak telah hadir di Studio 6 TVRI untuk berbincang-bincang dengan kami pagi ini. Pak, ada anggapan bahwa kesaktian Pancasila ini kan bukan teruji dari peristiwa G30 SPKI, namun sudah teruji menghantarkan Indonesia merdeka dan juga sudah mempertahankan kemerdekaan. Apa pendapat Bapak? Ya, Pancasila ideologi yang terbaik untuk kita, karena di situ terkandung seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan secara batin maupun kehidupan secara lahir. Jadi patut kita dalam kehidupan kita harus kita peringati dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ideologi kita, ideologi the best untuk kehidupan kita. Jadi karena yang saya katakan tadi terkandung dari seluruh aspek kehidupan manusia, itu ideologi kita. Jadi kalau kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, negara ini menjadi negara contoh untuk negara lain tentang ideologi Pancasila. Baik, Pak Indra, kemudian ini terkait dengan akronim gestok atau Gerakan 1 Oktober. Ini kan diperkenalkan oleh Bung Karno karena memang ini berlangsung setelah tengah malam. Kemudian oleh Orde Baru cenderung membeli istilah Gestapo atau Gerakan September 30 yang konon memang mirip dengan pasukan Gestapo Nazi. Nah, bagaimana generasi sekarang memahami itu, Pak? Ya, kalau mengenai 30 September itu kan jauh itu menyangkut dengan ideologi komunis. Ideologi komunis itu sejak 1812 itu tokohnya Karl Marx tentang revolusi mental revolution, merubah seseorang, kehidupan seseorang menurut orang yang mau merubah, sehingga banyak korban seperti revolusi Perancis 1820 dan terus kita masuk ke Indonesia 1948, merubah pemaksaan terhadap kehidupan masyarakat, pembunuhan terjadi para ulama di Solo, di Magetan, di Jember, itu 1948 terus sampai ke 1964 yang dilakukan oleh ideologi komunis yang namanya PKI. Nah, 30 September itu terjadi yang seperti kita saksikan di Lubang Buaya adalah penculikan dan pembunuhan jenderal-jenderal negara kita, sehingga dinamakan Gerakan 30 September. 1 Oktober itu kita peringati sebagai kekuatan ideologi kita, ideologi Pancasila yang kita namakan kesaktian Pancasila. Itu yang perlu kita hayati. Jadi ideologi komunis itu banyak negara yang tadinya menganut ideologi komunis, tapi banyak kegagalan karena banyak korban. Korban manusia, korban harta, sehingga banyak yang ditinggalkan. Sekarang ini kalau nggak salah tinggal 3-5 negara, Korea Utara, Rusia, Cina, Myanmar, Vietnam, itu saja. Yang lain-lain sudah meninggalkan ideologi komunis. Jadi kita harus kembali sadar bahwa ideologi negara kita itu ideologi yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan umat manusia, bukan orang Indonesia saja. Seperti sila pertama, ya, kita harus takwa kepada Allah, Sang Pencipta kita. Sila kedua, kemanusiaan yang beradab, manusia yang beradab. Itu supaya adil dalam kehidupan kita. Itu ideologi yang terbaik.
Yang menurut saya udah keliling di negara-negara ini, ideologi yang terbaik menurut saya selaku bangsa Indonesia sebagai umat beragama. Ya, Pak, kalau kita lihat Pancasila yang memang terdiri dari 5 sila ini merupakan ideologi, pandangan dan juga pegangan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ya. Namun tampaknya kita lihat sekarang banyak sekali ancaman terhadap Pancasila yang begitu muncul dengan berbagai cara. Bagaimana cara menghadapi? Betul, ideologi komunis itu dia tidak akan berhenti, namanya ideologi. Namanya ideologi. Jadi ideologi itu pada saat dia kalah dalam kompetisi ideologi, dia merubah taktis. Seperti sekarang ini kan komunis gaya baru. Yang dulu komunis itu pemaksaan. Jadi orang yang beragama harus menuju ke ateis, tidak bertuhan. Kalau sekarang ini dia mendekati umat beragama untuk mencapai tujuannya supaya umat beragama itu mempercayai ideologi komunis. Sehingga pada saat kita mempercayai ideologi itu, dia akan melaksanakan pemaksaan dari dalam, sehingga hilanglah yang namanya keyakinan kita kepada agama kita. Itu cara komunis baru sekarang ini yang perlu kita waspadai. Jadi artinya gangguan terhadap ideologi kita itu tidak akan berhenti, tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Jadi untuk itu kita harus perkuat dalam pribadi masing-masing, meyakini ideologi kita ini ideologi yang terbaik. Karena negara kita itu bukan negara agama, bangsanya beragama. Jadi sehingga bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk berkompetisi dengan ideologi lain, seperti ideologi komunis. Jadi gangguan yang paling besar itu adalah ideologi komunis. Yang sekarang ini kalau kita lihat soft masuknya itu kayak panda. Tahu panda nggak, Pak? Ya. Panda itu yang kalau di Tiongkok itu kan binatang yang jadi setelah dia masuk ke negara kita melalui strategi investasi, itu namanya invasi. Jadi dia masuk tenaga kerja yang unskilled pun dia masuk. Pada saat dia mendapatkan license legal, dia akan menggunakan seperti naga. Dia tidak peduli lagi orang di sekitar kita. Itu strateginya. Baik, ya. Yang perlu kita waspadai. Baik, Pak Indra, seperti yang kita tahu kini kan berkembang polemik tentang perlu atau tidaknya Presiden memaafkan mantan tahanan politik PKI. Ini pendapat Bapak tentang itu apa? Ya, saya kira Pak Jokowi tidak perlu minta maaf. Kalau minta maaf itu tadi timbulnya pergolakan perang saudara itu kan dari tahun 1948. Banyak umat beragama yang dibunuh oleh orang-orang yang meyakini ideologi komunis yang terbaik. Sehingga orang yang berpegang teguh pada ideologi Pancasila itu dibunuh, dimasukin dalam sumur. Itu dari 1948. Jumlahnya nggak terhitung. Oke? Klimaksnya adalah berapa jenderal kita dimasukin dalam sumur lubang buaya. Jadi kalau Pak Presiden dia minta maaf, dia melanggar konstitusi. Yang terbaik itu adalah rekonsiliasi secara natural. Secara natural, tidak boleh ada pemaksaan. Secara natural bahwa bangsa ini meyakini ideologi Pancasila itu yang terbaik, sehingga tidak ada dendam di antara kita. Jadi baik yang itu keluarga yang merasa bahwa keluarga PKI yang dibunuh, ada keluarga NU yang dibunuh, tidak ada lagi satu dendam. Rekonsiliasi secara natural. Tidak dibuat oleh pemerintah. Kalau kita bicara human rights, apa yang terjadi di dunia ini ada pelanggaran hak asasi di mana-mana. Ya, memang tidak boleh ada dendam, Pak. Namun peristiwa yang terjadi kurang lebih 50 tahun silam ya, Pak ya, imbasnya mungkin masih dirasakan oleh keluarga mantan PKI dan kini juga berhadapan dengan santri. Bagaimana, Pak? Apakah ada upaya dari Pancasila sendiri bagaimana untuk menengahinya? Jadi Pancasila kan kita semua Pancasila, kita semua bagaimana edukasi. Kita harus memikirkan anak cucu kita ke depan. Kita nggak bicara hari ini. Anak cucu kita ke depan, negara ini kan kita harus pertahankan sesuai dengan iman yang kita yakini. Jadi kalau ada tuntutan dari keluarga PKI yang artinya ideologi yang dilarang dalam negara ini, secara konstitusi
itu juga ada pemaksaan kehendak. Jadi kalau Pak Jokowi minta maaf, artinya Pak Jokowi membuat satu pelanggaran konstitusi dan nanti big problem dia punya posisi sebagai presiden itu. Baik Pak Indra Hasan, perbincangannya menarik sekali, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di studio pagi ini dan selamat pagi Pak Indra. Terima kasih banyak.